Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video Monkey Squad. Pada video kedua kali ini saya akan ngebahas tentang apa sih perbedaan antara fans retailer, fans authorized dealer, sama fans reseller. Jadi banyak banget memang pertanyaan-pertanyaan yang saya terima di kolom komentar Instagram maupun di DM Instagram, dan juga pertanyaan-pertanyaan ke konsumen saya bahwa kenapa sih harga fans itu berbeda-beda. Ada yang memang harganya retail, ada yang harganya lebih mahal, ada yang mungkin harganya di bawah dari harga resell gitu. Jadi buat teman-teman yang penasaran bisa tonton videonya sampai selesai. Untuk perbedaan akan saya bahas semua di sini, jadi teman-teman bisa mendapatkan informasi tambahan mengenai kenapa sih harga fans berbeda-beda di Indonesia, dan apa perbedaan antara retailer, authorized dealer, dan juga reseller gitu. Jadi yang pertama adalah untuk retailer dan authorized dealer itu sebenarnya hampir sama-sama menjual barang resmi fans dengan harga resmi yang sudah ditentukan. Cuman kalau untuk authorized dealer ini, dia bisa menjual juga di luar dari fans. Adalah outlet lokal yang memang tidak hanya menjual satu brand saja gitu. Jadi di Bandung ini ada beberapa authorized dealer fans gitu, kayak misalkan kita bisa cek mungkin ada Wormhole Store yang dimana itu authorized dealer, dia tidak hanya menjual fans saja tapi dia juga menjual brand-brand lain yang memang di luar fans. Lalu untuk retailer sendiri, retailer resmi itu sekarang di Indonesia itu dipegang oleh PT Navia. Jadi sebelum PT Navia itu kan pernah dipegang sama PT Gagan, tapi akhirnya di take over oleh PT Navia, yang dimana PT Navia ini sekarang memegang untuk retailer store di Indonesia gitu. Itu untuk yang basicnya, klasiknya, dan untuk yang luxury-nya, bisa dibilang untuk yang butiknya itu dipegang oleh PT Navia juga, tapi dinamakan Dope & Dapper gitu. Jadi untuk artikel Volt, artikel di luar dari yang rilis secara global kayak fans klasik itu rilisnya di Dope & Dapper. Kayak waktu kemarin pernah ada fans Led Zeppelin, kalau misalkan saya tidak salah, fans Led Zeppelin, terus juga pernah ada fans Simpson, waktu itu rilisnya di Dope & Dapper gitu. Untuk reseller sendiri teman-teman, reseller itu menjual fans yang harganya itu benar-benar ditaikin. Jadi dia tidak punya kapasitas harga retail. Kenapa? Karena begini. Pertama, kalau untuk retailer dan authorized dealer, dia memang harganya sudah ada ketentuan dari pihak fansnya. Karena kan kalau misalnya untuk authorized dealer itu dia mendapatkan special price yang dimana bisa dibilang harga diskon dari si retailernya gitu, yang dimana misalkan harga fans classic core sekarang 850.000, authorized dealer ini dia harus menjual dengan harga yang sama dengan retailer store dan dengan fans yang lainnya, yang dimana harga untuk ke authorized dealernya ini memang sempat dipotong terlebih dahulu karena memang ada memang ada ketentuan khusus yang dimana authorized dealer itu memang harus menjual dengan harga retail. Jadi mereka mendapatkan profit dari persentase keuntungan potongan dari si retailer gitu. Nah, untuk yang reseller beda, karena reseller ini kita memang kayak reseller contohnya ini adalah Monkey Squad. Monkey Squad memang harga jualnya lebih tinggi daripada di store. Kenapa? Karena yang pertama adalah kita memang tidak mendapatkan special price dari fans yang langsung, karena kita bisa dibilang tidak resmi, bukan tidak resmi secara tidak langsung ilegal ya, tapi tidak resminya itu adalah kita tidak mendapatkan akses langsung ke fans retailer fans untuk bisa mendapatkan barangnya. Karena untuk kita bisa mendapatkan label authorized dealer ini, kita memang ada ketentuan khusus kayak pembelian dalam quantity yang banyak, misalkan dan kontrak dengan si authorized dealer dengan retailer fans tersebut. Nah, untuk yang reseller ini seperti Monkey Squad, kita benar-benar mencari dari berbagai macam platform. Kita bisa mencari dari website, gimana kita bisa datangin barang langsung dari luar, misalnya dari Singapura, dari Amerika, dari US, dari Jepang, misalkan dari London, kita datangin dari beberapa retailer store di sana, dari beberapa authorized dealer di sana, lalu kita datangkan sendiri ke Indonesia. Dan karena memang kita mendatangkan dari luar, yang dimana kan dari luar itu memang ada pajaknya yang memang harus kita tanggung, jadi harganya sedikit bisa lebih tinggi. Monkey Squad itu pernah bahas kenapa harga fans di reseller itu bisa mahal, jadi teman-teman bisa cek mungkin nanti di postingan ini, atau misalkan nanti ada link di atas ini, bisa teman-teman langsung akses ke postingan Instagram Monkey Squad yang ngebahas itu buat untuk lebih detailnya gitu. Karena Monkey Squad sendiri harga retailnya misalkan di luar di authorized dealer luar, misalkan di Singapura itu harganya 1,3, pajak untuk masuk ke sini itu misalkan 400 ribuan, jadi makanya kita dapat modal 1,7, sehingga kita akhirnya menjual di angka 2 juta atau misalkan di 2.100.000. Karena memang untuk range reseller itu biasa ngambil profit itu di 250.000 atau misalkan 350.000, bahkan mungkin bisa sampai 500.000 gitu, tergantung dari artikelnya. Semakin susah artikelnya, maka akan semakin tinggi juga untuk si reseller ini menjual gitu. Jadi untuk teman-teman yang memang bingung pada awalnya kenapa harga fans berbeda-beda, di video ini saya sudah menjawabkan secara detail dan secara singkat bahwa
harga fans ini berbeda-beda dikarenakan memang ada terbagi dari 3 kategori yang tadi saya bilang di awal gitu. Jadi buat teman-teman yang memang pengen mencari sepatu fans yang harga dari retail, teman-teman bisa datang langsung ke authorized dealernya di Bandung, yaitu kalau misalkan di Bandung itu ada Wormhole Store untuk authorized dealer dan juga ada beberapa tempat lainnya. Lalu untuk yang official store resmi dari fans yang dipegang oleh PT Navia itu ada di Paris Van Java gitu. Jadi teman-teman bisa cari di sana. Cuma kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan artikel lain yang tidak rilis di Indonesia, teman-teman bisa datang ke reseller. Atau misalkan teman-teman pengen stoknya tidak ada di store, teman-teman bisa datang ke reseller seperti Monkey Squad untuk membeli artikel-artikel yang memang tidak rilis di sana gitu. Karena memang poin plusnya adalah atau nilai lebihnya dari si reseller ini adalah reseller ini bisa mendatangkan sepatu-sepatu yang memang tidak rilis di Indonesia gitu. Karena mungkin kalau untuk di authorized dealer dan retailer ini artikelnya sudah ditentukan. Jadi misalkan akhir tahun Desember 2021 fans sudah memberikan list kepada authorized dealernya bahwa kita akan rilis misalkan di 2022 artikel ini, sehingga akhirnya diambil di situ gitu artikelnya. Jadi kita harus milih sesuai list yang sudah dikasih. Tapi kalau misalkan saya sebagai reseller, saya bebas memilih artikel mana. Misalkan lagi rame di luar sana rilis sepatu X, saya bisa langsung ambil, akhirnya bisa langsung datang ke Indonesia. Dan bahkan terkadang reseller itu bisa mendatangkan artikel tersebut lebih cepat, bahkan mungkin bisa lebih murah dibandingkan store. Kenapa? Karena ya balik lagi, barang yang sudah masuk ke retail store Indonesia itu memang akan disesuaikan karena pajak yang masuk, biaya masuk pajaknya itu memang lumayan mahal gitu. Jadi sehingga harga retail Indo sama harga retail luar itu berbeda. Tapi kan karena kita, kalau reseller kita mendatangkan sendiri dalam kuantiti yang banyak, jadi pajaknya itu disatukan dengan pajak gabungan dengan beberapa seller lain, sehingga kita bisa bisa membagi biaya pajaknya menjadi jauh tidak lebih mahal dibandingkan mendatangkan sendiri gitu teman-teman. Jadi mudah-mudahan keresahan atau nggak misalkan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ditanyakan teman-teman bisa terjawab dengan baik. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, bisa chat di kolom komen bawah, bisa tulis, nanti kita akan ngobrol di sana. Terus misalkan buat teman-teman yang belum follow juga, yang belum subscribe bisa langsung subscribe. Jangan lupa juga untuk like dan juga untuk share jika video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian video kedua hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.